Nah, oleh karena sudah sempurna benar adil, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya kan ya, kita harus mengikuti itu. Sudah sempurna tentang berbagai persoalan. Seluruh apapun yang ditanyakan mesti akan bisa dijawab oleh Al-Quran. Coba jangan lihat surat 16 89 ya. Ini surat 6 ya. 16 89. Wa yauma nabasu fi kulli ummatin sahidan alaihim min anfusihim. Pada hari kami bangkitkan pada setiap umat sahidan alaihim. Saya mengatakan seorang pemberi bukti atas mereka. Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Wa ji'na bika sahidan ala haula, dan kami datangkan engkau dalam hal ini adalah nabi, juga sebagai sahidan ala haula, untuk memberi bukti atas manusia. Wa nazalna alaikal kitaba, dan kami turunkan atas engkau nabi kitab ini Al-Quran, tibyan likulli syai'in, yang telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Al-Quran sudah menerangkan bagi tiap sesuatu. Jadi mau tanya apapun mesti bisa dijawab. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat kasih sayang, wa busro lil muslimin, dan kegembiraan untuk orang-orang muslim. Nah, panjenengan bisa tahu ya, ketika terjadi tsunami di Aceh, saya membahas masalah tsunami. Ketika terjadi banjir di Surakarta dan sekitarnya, saya membahas banjir sebuah bencana dan kesadaran. Ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta, saya membahas masalah gempa sebuah renungan. Nah, kan sebenarnya semua peristiwa apapun juga bisa dibahas. Ketika ada ular kobra, saya membahas fenomena ular kobra. Ya. Ketika dari COVID-19, saya membahas COVID-19. 19-nya juga saya bahas dengan bilangan 19. Maka ya nalikuli saya telah menerangkan bagi tiap sesuatu, apapun yang penyanyi tanyakan pasti bisa dijawab. Hanya masalahnya untuk menjawab itu harus menjelajah Al-Quran tadi. Nah, cuma dijawab satu ayat nggak bisa. Nah, di sini cukup jelas bahwa kalau ada orang yang bilang bahwa Ibrahim pernah melakukan perjalanan di ruang angkasa, apa ada lah, karena ini sudah dijelaskan ya nalikuli saya ya mesti ada, harus ada jawabannya. Artinya jawabannya nanti, oh ternyata tidak benar, oh ternyata benar gitu loh maksudnya. Lah, untuk bisa menyimpulkan benar dan tidak benar harus cari dulu, kan gitu. Kan kita suruh mencari ya, carilah pada apa yang Allah berikan kepadamu untuk kampung akhirat, surat 2877 itu. Kalau yang sudah diberikan suruh mencari, itu berarti kan tidak tampak, tidak kelihatan. Nah, sudah diberikan itu mestinya ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu, tapi itu carilah, berarti tidak kelihatan. Nah, kalau ternyata mencari gak ketemu, suruh bertanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Nah, jangan tanya Mbah Dukun, nanti gak bisa, beda jawabannya. Oleh karena itu, ketika pada suatu masa tertentu Allah membangkitkan seorang pemberi bukti pada setiap umat tadi, tentu saja dia akan mencari bukti terus-menerus. Tugasnya mencari bukti. Setelah mendapatkan bukti akan diinformasikan kepada masyarakat kaumnya. Nah, saya sudah mencoba mencari bukti tentang perjalanan Ibrahim di antariksa tadi. Nah, sekarang saya informasikan kepada panjenengan. Masalah percaya dan tidak itu tidak terlalu penting. Seorang pemberi bukti tugasnya mencari kemudian diinformasikan. Ya. Dulu kan juga ada seorang yang punya satu keyakinan bahwa bumi mengitari matahari, tapi ternyata itu malah dibunuh kan. Nah, tapi sekarang ternyata benar. Nah, nanti yang bunuh diri kan masuk surga nggak? Nah, membunuh orang yang ternyata benar. Nikolai Kopernikus ya, kalau nggak salah. Nah, saudara sekalian, perlu diketahui bahwa hal-hal yang menyangkut masalah hikmah ini selama ini juga orang-orang pemahamannya beda-beda. Hikmah ini dari tanda kurung asunah. Hikmah itu yang sama main sains. Ya. Biasanya termasuk ayat-ayat mutasabihat. Artinya belum jelas, masih membutuhkan penganalisaan yang mendalam dan juga nanti dikorelasikan dengan ayat-ayat lain yang ada hubungannya, maksudnya gitu. Tapi selama ini ayat mutasabihat tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah sendiri, ya. Nah, kalau yang tahu hanya Allah sendiri itu yang nggak usah diturunkan toh.
petunjuk kok. Nek Allah tahu itu udah jelas. Lah, sekarang kamu yang diberi petunjuk itu tahu apa enggak gitu loh. Pertanyaannya. Yang tahu hanya Allah sendiri. Kan itu kan berarti pemahamannya juga perlu diteliti ulang gitu. Saya sekali lagi tidak menyalahkan, perlu diteliti ulang. Namanya petunjuk itu harus bisa dipahami oleh yang diberi petunjuk. Kalau belum paham itu tidak sama dengan tidak bisa gitu. Belum paham. Ya, tidak bisa menjelaskan berarti kan untuk apa diturunkan? Nah, sekali lagi bahwa di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah ayat mutasabihah tadi memang harus betul-betul cermat. Nah, kalau perjalanan Ibrahim di ruang angkasa itu juga menyangkut masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang berhubungan dengan ilmu astronomi dan juga ilmu ruang angkasa, gitu mestinya. Maka perlu kiranya di dalam penelitian yang dilakukan harus secara serius dan sungguh-sungguh menggunakan hati nurani yang jernih. Ya, kalau hati tidak jernih nanti belum tahu apa-apa sudah bantah dulu. Sebenarnya ketika ada informasi itu kita harus betul-betul diterima. Coba ikut meneliti gitu. Kalau nanti ternyata benar kan kita rugi udah ketinggalan, udah jauh. Nah, temennya udah jauh sekali, udah ketip-ketip, jadi masih ketop-ketop. Nah kan berpikir yang benar kan ada 4 langkah itu, ya, menerima informasi, ya, cocokkan dengan database yang sudah ada, dianalisa, baru membuat keputusan. Tiba-tiba enggak keputusan aja, wah itu salah itu, wah itu sesat itu tidak ada, itu mengada-ada kan gitu. Ya, yang sering terjadi kan begitu. Akhirnya nanti dia rugi sendiri. Wah, ternyata benar ya. Lah, nek bilangnya begitu nanti sudah di kampung akhirat itu nggak bisa balik lagi. Nah, jangan nggak percaya itu. Nah, saya sudah membuat tema berdebat di dalam neraka. Nah, gimana? Berbantah-bantahan. Ulah, ya Allah ini loh, yang menyesatkan saya ini orangnya. Nanti dihukum yang sangat keras. Ya nanti sama, nanti kamu juga sama gitu. Nah, kamu sekarang bisa nolong saya enggak? Lah kamu nggak usah banyak ngomong, kita sama-sama di sini kok bilangnya gitu kok. Gimana? Itu sudah di sana itu nggak bisa. Berdebat ya tetap nggak bisa diselesaikan. Lah, nek mau berdebat itu mumpung masih di sini gitu lah. Tapi berdebat harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah 1625 itu. Tidak boleh debat kusir. Oleh karena itu, kalau saya sering menyampaikan bahwa untuk menangkap pengertian yang masih asing bagi kita, bagi logika kita, itu harus menggunakan hati nurani, jangan menggunakan otak. Karena otak itu nanti biasanya dikuasai oleh yang namanya ego. Ego itu kan mau dikalahkan, salah itu aja suruh minta maaf juga nggak mau kok. Itu namanya ego. Loh, mosok aku suruh minta maaf sama dia? Loh, kata-kata mosok saja ini kan dia mengakui dia salah. Nah, tapi merasa lebih tinggi gitu. Seperti iblis itu. Loh, saya mau suruh sujud untuk menghormati orang seperti dia. Dia diciptakan dari tin, saya dari api, dia bilang gitu. Itu ego namanya. Nah, ego itu kebutuhan nomor 5, jangan ditaruh nomor 1. Menurut Abraham Maslow loh ya. Nah, saudara sekalian, untuk bisa memahami sesuatu keterangan yang belum bisa kita tangkap secara langsung, atau mungkin tidak sama dengan apa yang selama ini sudah kita ketahui, maka kita harus mau membuka hati kita, dibuka selebar-lebarnya. Kemudian kita masuk ke dalamnya, nanti kita jelajah secara pelan-pelan. Loh, ternyata di dalam ada kamar-kamar begini kok saya malah belum tahu ya. Misalnya gitu. Karena selama ini cuma lewat, dihafalkan gue lewat. Ternyata di dalam ada sesuatu yang luar biasa. Ya, gitu. Harus begitu, istirahat gitu loh. Lihat dulu, diperhatikan gitu. Jangan mudah heran gitu. Orang harus meyakini bahwa kekuasaan Allah itu adalah alam semesta, bukan hanya bumi ini. Allah itu Rabbul Alamin, bukan Rabbul Ardi. Nah, selama ini secara kebetulan kita ditempatkan di bumi. Bumi itu bagian kecil dari solar system kita. Solar system itu bagian kecil dari galaksi. Galaksi bagian kecil dari alam semesta. Allah itu menguasai alam semesta. Kita harus berpikirnya begitu. Selama kita tidak masuk ke sana, ya kita mesti tidak akan bisa sanggup untuk menerima pengertian tentang sains dan teknologi menurut Al-Quran. Selama ini kan, kalau misalnya ada orang, ya nanti di kampung akhirat masuk surga,
nanti bisa ketemu Allah. Ya, inilah dia. Itu saya sudah membuat tema tentang benarkah manusia nanti bisa ketemu dengan Allah. Nah, yang namanya surga itu jumlahnya tidak terhitung. Lah ketemunya kira-kira di surga yang sebelah mana? Wong kamu itu ada di bumi. Nah itu 603 itu nggak bisa dicapai. Nah itulah. Kadang-kadang karena keterangan itu adalah seolah-olah yang menerangkan seorang tokoh ya. Nah saudara sekalian, kalau Allah mengatakan bahwa wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubadila li kalimati. Ya itu ya wajar kalau Allah bisa menolong jagat raya, kan jagat raya yang menciptakan Allah. Itu. Nah, kalau kita hanya ini kan nggak bisa. Coba untuk bisa sebelum jauh ke sana kita lihat dulu ya. Surat Ali Imran surat nomor 3 ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran untuk seluruh alam, seluruh manusia. Nah, coba. Ayat ini bukan sekedar lambang atau mungkin keterangan tanpa arti. Itu mesti punya maksud. Tapi dia adalah petunjuk kepada manusia tentang sesuatu yang pasti sangat penting untuk diketahui. Nah, dalam hal apakah mereka dipilih oleh Allah tadi di alam semesta ini? Gitu. Mari kita cari jawabannya bersama-sama ya. Ayat tersebut bisa dianalisakan dari berbagai sudut pandang. Karena yang dipilih itu adalah manusia pilihan yang semuanya adalah keluarga Nabi. Namun di dalam penganalisaan ini nanti kami mencoba dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada kaitannya dengan masalah teknologi ruang angkasa yang kami hubungkan dengan perjalanan Ibrahim di ruang angkasa tadi. Di situ kan juga Muhammad ya dinyatakan sebagai orang yang dipilih, surat 2275 itu kan, dari keluarga Ibrahim. Berarti dia adalah ya juga termasuk di dalamnya Ibrahim sendiri. Ibrahim sebagai uswatun hasanah surat 60 ayat 4. Adam itu sebagai manusia pertama di bumi. Ada hubungannya dengan Isa al-Masih surat 359. Ya. Dan juga Maryam ibunya. Ketika Adam diturunkan bersama istrinya, ternyata Isa al-Masih diberangkatkan bersama Maryam ibunya. Maksudnya Adam dengan istrinya ya. Itu kemudian Isa al-Masih dengan Maryam ibunya 2350 itu. Nah, dia termasuk keluarga Imran. Ini tadi kan keluarga Imran. Nah, tentang perjalanan ruang angkasa ketika dipindahkan, ya, itu jangan juga ada hubungannya kan. Adam diturunkan kan dari tempat lain, walaupun orang mengatakan dari surga. Ya, jannah itu jannah dunia, sekarang masih di dunia kok. Bukan jannah akhirat, akhiratnya kan belum. Adam diturunkan dari tempat lain, kemudian Isa diberangkatkan ke tempat lain. Itu kan nanti diterangkan surat ke-359 itu. Inna masalah Isa indalika masali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kan pengertian begitu. Nah, dulu ya Ibrahim dibilang bisa dibilang sebagai seorang peneliti ya atau penyelidik ya, yang berbagai objek kaitannya dengan ruang angkasa juga gitu. Ya, pada saat itu kan Ibrahim itu mencari Tuhan, itu kan juga hubungannya dengan ruang angkasa. Karena latar belakang Ibrahim itu hidup di lingkungan penyembah berhala. Bahkan bapaknya sendiri itu pembuat patung yang namanya Azar itu. Nah, Nuh juga termasuk keluarga Ibrahim kalau dipahami menurut 57, 26 dan 27 ya. Termasuk yang dipilih juga. Ya. Nuh juga punya kapal yang anti gelombang besar. Kan berarti teknologinya juga sangat tinggi kan. Surat 1142 itu. Nah, saudara sekalian, untuk kita lanjutkan memahami tentang perjalanan Ibrahim, maka kita langsung saja kepada langkah-langkah yang dilakukan Ibrahim. Kita lihat dulu bahwa Ibrahim dulunya memang hidup di kalangan penyembah berhala, karena secara kebetulan bapaknya sendiri yang namanya Azar itu
pembuat patung itu. Kita lihat surat 6 ayat 74 ya. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau mengadakan patung-patung itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan juga kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Loh, Ibrahim itu masih dalam rangka mencari Tuhan sudah bisa mengatakan bapaknya sesat. Berarti kan sudah paham tentang makna Allah yang harus disembah gitu. Artinya bukan seperti itu maksudnya gitu. Bukan patung maksudnya gitu. Logikanya Ibrahim nggak bisa menerima apa yang dilakukan oleh bapak dan kaumnya itu. Maka mengatakan itu sesat itu. Nah, kan berarti menandakan Ibrahim itu seorang pemuda yang cerdas, kritis, dan juga rasional. Selalu melakukan penyelidikan ya, mencari Tuhan yang harus disembah. Tetapi Ibrahim itu juga manusia biasa, ternyata di dalam istilahnya petualangannya itu juga ternyata mengalami banyak kesalahan-kesalahan juga gitu loh. Nanti wah itu diputuskan, terus dibantah sendiri. Ya, nanti akan kita lihat ya. Kita lihat, kita lompat. 675 itu yang kita cari. 675-nya nanti yang kita cari. Ini kan perjalanan ke ruang angkasa. Kita lihat 676, 77, dan 78. Petualangannya Ibrahim dalam rangka mencari Tuhan, terus jawabannya sudah diberikan lebih dulu. Nah, ini jawabannya, ini alasannya maksudnya gitu loh. Nah, kenapa Al-Quran kok dibolak-balik seperti itu supaya tidak mudah dipalsukan? Nek diurutkan kan gampang dipalsu. Nah, di sini Allah menjelaskan kehidupan Ibrahim pada waktu bersama-sama dengan bapaknya. Ini sudah diperjalankan. Terus ini alasannya gitu loh maksudnya. Ya. Falama janna alaihil lailu ra'a kaukaba qala hada rabbi falama afala qala la ujibul afilin. Maka ketika malam menyelubunginya, dia melihat sesuatu kaukab. Saya mengartikan kaukab itu planet, walaupun orang lain mengartikan bintang. Bintang itu najem ya. Dia berkata, inilah Tuhanku, hada rabbi. Maka ketika dia menghilang, setelah menjelang pagi kan menghilang, dia berkata, aku tidak menyukai yang menghilang. Nah, kaukab di sini panjenengan bisa bandingkan ketika Nabi Yusuf bermimpi. Ya. Surah 12 ayat 4, Nabi Yusuf mimpi itu melihat 11 kaukab. Nek kaukab diartikan bintang, tidak mungkin bintang itu hanya 11. Ya. Kita lihat dulu 12 ayat 4. Id qala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aitu ahada asara kaukaba. Nah, kaukab yang dilihat. Ahada asara kaukaba. 1, 10 kan artinya 11. Bahasa Arab kan biasanya dibalik gitu. 11 kaukab. Wa samsa dan matahari, wal komaro dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat semuanya itu sujud kepadaku. Pada Yusuf maksudnya. Yusuf mimpi maksudnya. Itu laporan sama bapaknya, wahai bapak aku melihat 11 kaukab, matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku. Nah, di sini yang saya garis bawahi kaukab ini. Kalau kaukab diartikan bintang, 11 bintang. Bintang itu jumlahnya triliunan. Nah, 11 ini di dalam solar system kita, dulu planet-planet kita jumlahnya 11. Setelah pecah satu tinggal 10. Nah, pecah satu nanti penjelasan bisa lihat surat 3372 itu. Nah, antara Mars dan Jupiter ada namanya asteroid, itulah yang pecah. Berarti tinggal 10. Dulunya berarti 11, itu benar. Gitu loh. Sekarang kan tinggal 10, di atas kamu ada 7. Nah, 8 dengan kita, di bawah kita ada 2 kan, berarti 10. Maka berarti waktu Yusuf mimpi itu diberitahu bahwa dulu kaukab itu ada 11. Lah, maka ketika Ibrahim melihat kaukab tadi, berarti mungkin yang dilihat Jupiter. Suatu sekali, wah, itulah Tuhanku, inilah Tuhanku. Setelah menghilang kan, semakin larut malam kan menghilang dia. Wah, saya nggak mau yang menghilang. Nah, berarti jangan coba bayangkan, Ibrahim itu meneliti, mengadakan pemandangan ke ruang angkasa itu dari sore sampai menjelang pagi. Nah, setelah menjelang pagi kan bulan muncul. Nah, ayat berikutnya 77. Ayat 77 ya, 677.
Nah, di sini falama ra'al qamara bazikon wala hada rabbina. Ketika melihat bulan itu cemerlang, mengatakan, inilah Tuhanku. Tadi yang tadi udah nggak mau, yang kaukab tadi udah nggak mau. Setelah melihat bulan, inilah Tuhan. Falama afala qala la in lam yahdini rabbi lakunana minal qaumid dhalin. Nah, sini kan, maka ketika telah menghilang dia berkata, jika Tuhanku tidak menunjuki aku, tentu aku termasuk orang-orang yang sesat. Ya, kan berarti pada saat itu Ibrahim dari sore sampai menjelang pagi, bulan muncul, diperhatikan sampai dia tenggelam. Semalam suntuk kan? Sampai dia nggak kelihatan bulannya udah hilang kan, berarti tenggelam. Setelah tenggelam, coba kita lihat ayat 78, ayat berikutnya, dinaikkan. Falama ro'as samsa bazikotan wala hada robi hada akbar. Nah, ketika melihat matahari, Ibrahim melihat matahari yang juga lebih cemerlang lagi gitu ya, lebih menyala gitu. Qala hada robi, ini Tuhanku. Hada akbar, dia lebih besar dari tadi. Nah, maka akbar itu artinya lebih besar, bukan maha besar, lebih besar. Terus kemudian falama falats qala ya qaumi ini bari mimma tusyrikun. Nah, setelah matahari tadi menghilang, ya, kemudian ngomong, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu serikatkan. Nah, jenengan bisa bayangkan, dari sore kemudian sampai bulan muncul, sampai bulan hilang, terbit matahari kan sampai pagi, sampai matahari tenggelam, berarti sehari semalam Ibrahim itu mengadakan penelitian. Jenengan ini ngaji saja kadang-kadang mingsat-mingsat. Itu sehari semalam loh. Ya. Dari sore sampai menjelang sore, sampai pagi lagi, sampai sore lagi. Ya belum, masih mencari Tuhan kok. Belum jadi nabi. Mencari bukti dia. Gitu loh. Kan luar biasa yang dilakukan. Nggak tidur. Dan tidur yang ngerti bulannya tenggelam nggak tahu. Nah, dia mengamati. Kayak awak dhewe gua ngantuk itu, ngerti-ngerti kawanan. Nah, saudara sekalian, dari beberapa ayat ini ya, bisa kami sampaikan untuk bisa kita pahamkan pada diri kita sendiri bahwa ternyata Ibrahim itu betul-betul seorang peneliti, seorang pengamat, seorang ya yang cerdas, kritis ya, realistis, tetapi betul-betul ya semangatnya tinggi gitu loh. Mencari Tuhan itu semangatnya tinggi. Itu kan sendirian loh. Sendirian. Awake dhewe nek dikancani malas. Itu sendirian Ibrahim itu, dilakukan sendiri. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, setelah matahari tenggelam mengatakan terus, wahai kaumku, aku berlepas diri tentang apa yang kamu serikatkan. Dia sudah tahu mau serik. Artinya menduakan Allah sudah tahu. Walaupun masih mencari, tapi dia sudah membuat kesimpulan. Wah, nek ngono iki sesat, begitu saya nanti begini sesat. Wah, kalau begitu itu mau serik, itu sudah tahu. Ya, yang penting calon nabi kan ilmunya sudah ada. Nah, saudara sekalian, kalau saya katakan tadi bahwa ketika Ibrahim melihat kaukab itu, saya mengartikannya planet-planet, itu dikuatkan oleh surat 12 ayat 4 yang ketika Yusuf mimpi melihat 11 kaukab. Tidak mungkin 11 bintang, itu nggak mungkin. Bintang itu nggak terhitung jumlahnya. Tidak ada satu kelompok bintang yang jumlahnya 11. Tapi kelompok kaukab planet-planet jumlahnya 11 jelas ada dalam solar system kita. Gitu. Nah, memahaminya begitu. Nah, setelah kita tahu ini ya perjalanan Ibrahim, sini kaumnya menyembah berhala, terus pencarian dilakukan, terus ini itu diberangkatkannya dari mana? Kok tiba-tiba ditunjukkan kerajaan di Samawa dan di bumi agar mendapatkan kepastian? Lah, kepastiannya tentang ini, ya toh? Alasannya diberangkatkan supaya Allah memberitahu kepada Ibrahim bahwa yang kamu lihat itu ternyata keliru gitu loh. Nah, nanti diberangkatkan ke sana kan ke sini, ke itu tadi solar system kita supaya melihat yang kamu lihat itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk juga, ciptaan juga gitu loh. Ya, nanti akan kita lihat dulu ya. Nah,
Kemudian kita akan mencoba mencari dari mana Ibrahim diberangkatkan. Terus nanti perginya kemana, terus turunnya juga di mana. Nah, setelah ini nanti selesai, saya akan mencoba melihat Muhammad itu berangkat dari mana, menurut Al-Quran ya. Terus kemudian berangkat kemana, apakah benar di sana menerima perintah sholat 50 kali, terus ditawar-tawar itu. Ya, walaupun dulu sudah saya jelaskan hadisnya.